Mas, apa sih sebenarnya faktor yang bikin suatu bisnis clothing itu gagal atau bangkrut? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, untuk video kali ini mungkin aku akan coba sharing ke kalian. Dan ini sebenarnya terinspirasi dari pertanyaan teman-teman waktu kita kopdar kemarin gitu ya. Ada yang tanya seperti ini, Mas, kira-kira yang bikin suatu bisnis clothing itu gagal atau mungkin stuck itu kenapa ya? Faktornya apa aja? Mungkin buat teman-teman, aku udah pernah bikin part satunya kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2020. Nanti linknya aku taruh di bawah atau di sini. Silahkan ditonton untuk part pertamanya, dan ini mungkin aku bikin di part 2-nya ya teman-teman. Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu bisnis clothing atau bisnis apapun sebenarnya kenapa bisnisnya itu bisa gagal atau mungkin stuck gitu-gitu aja. Oke, langsung aja yang pertama. Oke, yang pertama dan ini yang paling riskan dan paling banyak case-nya atau kasusnya, kurang paham mengenai manajemen keuangan atau mungkin kesulitan mengatur keuangan. Nah, ini aku taruh di awal karena menurutku ini yang paling banyak kayak aku tadi bilang gitu kan, yang terjadi di bisnis clothing atau mungkin nggak cuma di clothingan ya, di bisnis manapun mungkin ini juga banyak terjadi. Ya namanya kita bisnis itu kan pasti berhubungan sama gimana caranya kita mengatur finansial, gimana caranya kita mengatur keuangan, cash flow dan segala macam. Nah, ini sangat-sangat vital teman-teman. Karena sebanyak apapun penjualan kalian, selaris apapun jualan kalian, kalau misalnya kalian ngawur-ngawuran dalam mengelola keuangan atau cash flow di dalam bisnis kalian, itu akan sangat berbahaya untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Mau itu bisnis udah gede pun ataupun bisnis yang baru start, menurutku aspek keuangan finance itu sangat-sangat vital teman-teman. Biasanya untuk usaha-usaha yang skalanya besar pasti ada bagian finance-nya gitu. Jadi ownernya itu meng-hire bagian finance, karena kalau misalnya nggak ada finance itu akan bakalan susah buat ngurusin cash flow gitu kan. Pertanyaannya, terus gimana Mas kalau misalnya aku yang misal belum besar-besar amat, masih banyak jadi superman-nya gitu? Ya sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya kalau buat aku di awal, menurutku masih nggak masalah. Karena mungkin cash flow-nya atau perputarannya tidak sebesar mungkin perusahaan-perusahaan yang memang sudah skala besar atau yang udah established. Sebenarnya sekarang kalau misalnya kita ngomongin ilmu finance, itu sudah banyak kok teman-teman atau orang-orang yang share di internet atau di YouTube atau di TikTok. Ya tinggal kalian belajar aja gitu kan. Belajar otodidak pun juga sebenarnya kalau masih di awal ya it's okay gitu. Tapi ya gitu, untuk penerapan kalian harus bisa konsisten. Menurutku gini, kalau misalnya kalian yang ngurusin sendiri, kan gampangnya kalian bisa seenak kalian gitu kan, mau ambil duitnya atau kalian pakai duitnya dari penjualan kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya itu udah masuk di bagian finance, itu kan uangnya otomatis tercatat gitu kan, udah ada yang bagian nyatetnya, bagian finance-nya. Nah, itu akan lebih susah, apalagi ketika pengen ngambil itu untuk belanja atau buat kebutuhan pribadi, itu kan pasti jelas susah karena pasti akan dicatat di bagian audit, ini pengeluarannya untuk apa, ini pemasukannya dari mana kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ngurusin sendiri, ya kan nggak ada yang audit. Jadi kadang kelemahannya di situ gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa konsisten, dan menurutku harus konsisten gitu. Kalau misalnya kalian emang superman di awal, ya harus konsisten. Uang dari bisnis ini jangan dipakai untuk bisa dibilang kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang tidak perlu atau yang tidak ada hubungannya sama bisnis kalian. Kemudian faktor yang kedua adalah kalian tidak punya planning yang jelas ke depannya seperti apa. Di sini mungkin ada gitu ya, tadi teman-teman yang nonton pasti yang ngalamin tiap bulannya bingung gitu, pengen rilis katalog apa misalnya, atau pengen merilis produk apa, atau bingung mau melakukan apa lagi gitu kan di clothingannya. Pasti kalian yang nonton sekarang ada yang pernah ngalamin situasi tersebut kan. Itu biasanya terjadi ketika kita nggak punya planning mau ngelakuin atau mau ngerjain apa aja di bisnis kalian. Jadi kasarannya kayak kalian tuh bisnis ya let it flow aja, mau sekarang sepi ya udah terima nasib, kalau misalnya sekarang rame ya alhamdulillah gitu ya. Sebenarnya suatu bisnis itu bisa dibilang nggak sekedar gimana kita cuma caranya jualan aja, tapi kita juga harus punya yang namanya rencana atau goals atau target. Nah, untuk goals ini ada namanya long term dan short term. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar atau brand-brand besar itu mereka punya goals 5 tahunan atau mungkin bahkan ada yang punya target mereka itu di 10 tahunan gitu. Tapi juga aku sadar gitu buat teman-teman yang masih baru mulai, buat bikin
planning atau goals dalam 5 tahun atau 10 tahun itu akan kesulitan gitu. Tapi kalau misalnya short term aja gimana gitu kan, untuk 1 tahun gitu lah. Kalian bikin planning tahunan atau 1 tahun kayak gitu. Gampangnya gini, misal nih kalian mau bikin goals di tahun 2023, tahun depan gitu ya. Sekarang kan udah jalan 2022 nih. Ya sambil belajar aja gitu. Jadi kalian ketika mau masuk 2023 itu kalian udah punya persiapan. Nah, 2022 ini kalian bisa lihat track record bisnis kalian. Kalian coba catat semua penjualan atau mungkin pengeluaran per bulannya sampai nanti bulan Desember gitu. Jadi kalian bisa tahu nih track recordnya, oh bulan-bulan apa aja yang sekarang rame, oh bulan-bulan apa yang sekarang sepi. Supaya nanti di tahun 2023 kalian punya seenggaknya persiapan atau gambaran atau forecast kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian masuk di bulan-bulan November atau bulan Desember, nah di bulan itu kalian bisa mulai namanya brainstorming atau tukar pikiran antara tim kalian, atau mungkin kalau misalnya kalian Superman ya nggak masalah gitu, kalian atur sendirilah kayak gitu. Nah nanti di bulan-bulan itu beberapa hal yang mungkin bisa kalian planningkan, ini aku udah coba rangkum buat gambaran kasarnya aja, bisa dipakai buat teman-teman yang nonton ini juga. Yang pertama, target profit bersih bisa, atau mungkin kalian pengen ngejar omset bisa untuk tahun 2023, itu kalian pengen dapat berapa, itu kalian tulis gitu, kalian mau dapat berapa juta misalnya dalam tahun 2023. Nah sebenarnya pembahasan untuk omset sama profit perbedaannya itu kayaknya belum pernah aku bahas atau udah ya? Coba dong komen di bawah, aku lupa deh. Udah pernah aku bahas belum perbedaan antara profit bersih sama omset? Karena dua itu berbeda cuy. Gampangnya gini, kalau misalnya kita ngomongin omset itu sebenarnya profit kotor gitu. Jadi bukan profit bersih. Karena belum dikurangin kayak biaya-biaya operasional, biaya-biaya yang lain kalau misalnya kalian punya gitu kan. Itu masih harus dikurangi dari jumlah omset. Nah, kalau misalnya profit bersih itu udah kumulasi dari pengurangan operasional yang kalian lakukan selama 1 bulan atau 1 tahun kayak gitu. Ya anggaplah kalian punya target bersih nih, profit bersih di tahun 2023 adalah di 500 juta. Anggaplah seperti itu. Terserah kalian mau target berapa ya, itu kalian yang ngatur deh. Kemudian yang kedua, misal ketemu targetnya ya, tadi 500 juta, itu kalian bisa breakdown untuk target per bulannya. Misalnya tadi contoh 500 juta gitu ya. Nah, itu kalian bagi 12 karena 12 bulan dalam setahun. Itu kurang lebih ketemu 41 jutaan lah, 41,7 atau 41,6 ya, anggaplah 42 juta gitu. Anggaplah ketemu 42 juta tadi ya, 42 juta per bulannya. Nah nanti kalian bisa hitung untuk mendapatkan 42 juta ini kalian harus kejar ngeluarin berapa pieces, lakunya berapa pieces per bulan. Nanti kalian bisa hitung dari harga jual dikurangin HPP, nah itu udah jadi profit dari per piecesmu gitu kan. Tapi nanti harus dikurangin lagi sama operasional gitu. Nanti misalnya sebulan berapa, ketemu penghasilannya berapa, sekian juta misalnya. Nanti dikurangin sama operasional selama sebulan juga. Nah, nanti ketemu profit bersihnya. Nah, targetnya tadi kan 42 juta per bulan. Nah, kalian tinggal breakdown. 42 juta ini harus ngeluarin berapa pieces setiap bulannya untuk mencapai 42 juta tadi. Kemudian yang ketiga, planning dalam 1 tahun mau rilis apa aja. Nah, kalian bisa bikin seperti ini. Kalian bisa bikin mungkin kayak di kertas A3 atau A2 yang agak besaran sedikit, atau buku gambar gitu. Jadi gampangnya gini, kalian bisa breakdown antara bulan-bulan Januari sampai Desember. Kalian pengen ngeplan, pengen produksi apa. Entah itu nanti Januari kalian pengen ngeluarin katalog A, B, C, D, atau nanti bulan apa, itu kalian bisa catat di situ. Seenggaknya kalian udah punya blueprintnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar ya let it flow aja, atau sekedar nurutin nafsu aja, aku pengen produksi bulan ini, bulan depan masih belum tahu, misalnya kayak gitu. Paling enak kalian harus punya ya dalam setahun itu punya planning atau punya rencana mau keluarin katalog ini, mau keluarin katalog itu. Jadi kalian bisa seenggaknya punya gambaran. Entah nanti suatu saat ketika mau menjelang perilisan itu ada sesuatu yang mungkin tidak disangka atau tidak expect ada masalah atau segala macam, seenggaknya kalian udah punya gitu planning. Anggaplah gampangnya gini, untuk lebih gampangnya aku jelasin, anggaplah bulan sekarang sepi, penjualan sepi, otomatis pemasukan juga sedikit gitu kan. Nah, ketika kita lihat kalender ternyata bulan September itu kita ada planning untuk rilis katalog baru,
ya kita bisa lihat gitu dari case 10 bulan ini apakah memang bisa ngangkat buat bulan depan, buat produksi maksudnya ya, apakah bisa buat produksi bulan depan atau enggak. Kalau misalnya memang masih memungkinkan dan kalian udah ada planning di situ, ya silakan kalian bisa produksi. Tapi kalau misalnya mungkin bulan ini tidak cukup untuk produksi katalog yang sesuai planning kita bulan depan, ya bisa ditahan atau bisa di hold untuk bulan berikutnya lagi, seperti itu. Jadi seenggaknya kalian udah punya gambaran dulu deh selama setahun ini kalian mau ngapain gitu kan. Kemudian setelah itu kalian bisa coba nge-schedule waktu-waktu promonya kapan aja gitu kan. Apakah hanya sekedar hari-hari besar atau mungkin kalian pengen bikin event-event sendiri, itu kalian bisa juga masukin di situ. Kemudian kalian juga bisa bikin exit plan, kayak misal kamu per bulannya itu atau bulan sekarang misal kamu nggak sampai achieve di 42 juta misalnya. Itu kalau aku ya, kalau di Masahiro itu kita naikkan kumulasi kekurangannya target ini di bulan Agustus misalnya, kita naikkan di bulan September gitu, supaya di bulan September ini kita bisa nge-push kekurangan di bulan Agustus. Nah itu caranya gimana, nanti kalian bisa entah itu promosi, entah itu kalian sell, entah itu kalian mungkin endorse segala macem, itu kalian bisa planningkan di situ. Jadi kalian bisa buat plan A, plan B, plan C dan lain-lain gitu. Jadi banyak sebenarnya yang di brainstorming. Nah ini perlu untuk kita lakukan benar-benar. Makanya kalau di Masahiro itu aku biasanya brainstorming sama anak-anak itu bisa hampir 2 bulan gitu. Paling cepat mungkin ya sebulan gitu baru kelar. Oke, kita lanjut dulu untuk nomor 3-nya tadi, kenapa bisnis clothing ini bisa gagal atau bisa stuck. Yang ketiga adalah terlalu fokus sama produknya, bukan ke bisnisnya. Nah, ini juga jadi salah satu faktor penyebab kenapa clothingan-clothingan yang baru itu susah untuk bisa survive di atau sampai tahun ketiga. Sebenarnya kalau menurutku ya nggak ada masalah gitu kalau misalnya pengen mendevelop sesuatu yang baru. Tapi ketika kita terlalu fokus atau terlalu sering untuk memikirkan develop suatu produk yang baru, akhirnya kita kadang lupa untuk gimana caranya mengeksekusi hasil dari develop produk sebelumnya gitu loh. Atau mungkin kita lupa gimana caranya ya produk ini supaya bisa laku seperti apa. Impactnya adalah penjualannya kurang gitu kan, maka bisa dibilang lambat laun akan balik lagi ke masalah nomor 1 tadi, kehabisan modal. Kita harus tahu gimana menjalankan bisnis yang optimal gitu loh, bikin perencanaan bisnis kayak nomor 2 tadi, terus bikin promosi yang efektif seperti apa. Karena tujuan berbisnis itu ya gimana caranya kita bisa menjual produk kita gitu loh. Tujuannya kan di situ. Tombaknya kan ya namanya bisnis kan nyari cuan gitu kan. Ya otomatis gimana caranya produk kita bisa terjual. Karena menurutku gini, sebagus-bagusnya kita produksi, tapi kalau misalnya penjualan kita minim, ya buat apa gitu kan. Ini bukan buat kontes kan, buat nyari duit kan gitu. Maka dari itu bisnis itu sebenarnya banyak aspek yang harus kita pelajari cuy. Oke, kita lanjut nomor 4 dulu. Nomor 4 itu yang menjadi penyebabnya adalah malas belajar. Ini juga salah satu aspek yang menghambat suatu bisnis itu bisa terus grow up atau tumbuh. Penyakit malas ini sangat bisa dibilang impactnya tuh banyak banget cuy, akan sangat berimpact banget lah gampangnya gitu. Apalagi kita sebagai owner itu akan sangat berimpact ke bawah-bawah kita. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita owner, otomatis kan kita bosnya gitu kan, kita udah di atas nih, kita bosnya. Nah, siapa yang mau marahin kita gitu kan, sedangkan kita pemiliknya gitu. Beda sama ketika kita kerja di orang. Kerja kita kurang bagus atau kurang maksimal, ya bos kita marahin kita gitu kan, supaya kerjanya lebih optimal lagi. Nah, kalau misalnya kita jadi bos, udah jadi top tier nih, terus ya siapa gitu kan? Ya kalau misalnya kita cuma bangga atau cukup dengan apa yang kita raih sekarang, ya menurutku kita akan gitu-gitu aja atau kita akan stuck aja. Nah, ketika kita nggak mau belajar, maka kita akan jatuh di namanya kondisi yang bisa dibilang miskin tentang ilmu gitu, miskin tentang knowledge, mindset. Kita akan gitu-gitu aja. Nah, belajar itu kan sekarang nggak harus di bangku sekolah kan. Kita nggak bisa desain pun sebenarnya ya bisa. Desain itu dari otodidak. Entah itu lihat dari YouTube, entah itu kita belajar terus, belajar sendiri, itu juga bisa. Kemudian misalnya kalian nggak bisa ngedit, entah itu ngedit foto atau ngedit gambar di PSD atau di Corel, kalian sekarang bisa nonton ya di YouTube, tutorial tuh banyak, cara ngedit banyak, tinggal kalian belajar gitu. Permasalahannya kan bukan bisa dibilang bukan aksesnya yang susah sekarang itu. Yang susah sekarang itu adalah kemauan gitu loh. Kalian mau nggak belajar? Kan masalahnya di situ.
Mau nggak habis dari belajar, mau nggak kalian praktek? Habis dari praktek, mau nggak kalian konsisten untuk belajar di situ? Kan masalahnya di situ sekarang, bukan aksesnya. Mungkin kalau zaman dulu mungkin aksesnya iya. Kita misalnya pengen bisa desain, mungkin harus kuliah di DKV atau seni rupa. Kalau misalnya kita pengen bisa fotografi, mungkin kita harus sekolah di fotografer. Jadi kalau buat sekarang menurutku yang jadi masalah bukan di akses, tapi lebih di kemauannya kita, gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Aku tadi bahas 4 aja udah kurang lebih hampir setengah jam nih ya aku ngomong. Udah lumayan panjang banget. Jadi mungkin next akan aku coba rangkum lagi untuk penyebab kenapa bisnis clothing itu bisa gagal. Mungkin sekarang 4 dulu aja, dan mudah-mudahan ada ilmu atau ada sesuatu yang bisa kalian ambil di video ini. Semoga bermanfaat, dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.